Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Febri dalam pelajaran seni budaya. Nah, pada video pembelajaran kali ini Bu Febri akan mengajak kalian bersama-sama untuk mempelajari salah satu materi yang ada di pelajaran seni budaya kelas 11 IPA maupun IPS, yaitu seni tari. Sebelumnya kita akan mengetahui atau kita akan belajar bersama-sama apa itu seni tari. Pengertian dari seni tari itu sendiri adalah suatu gerakan yang berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu yang bertujuan untuk mengeluarkan atau berekspresi mengeluarkan perasaan yang sedang penari rasakan. Nah, intinya seni tari itu adalah gerakan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan yang sedang dirasakan, baik sedih, senang, gembira, berduka, atau yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah pengertian, materi selanjutnya yaitu adalah unsur yang ada di seni tari. Di sini Bu Febri membagi unsur dalam seni tari itu menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur utama seni tari. Unsur utama seni tari itu terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah wiraga. Wiraga itu berarti raga, berarti badan ataupun gerakan. Jadi tarian yang bagus atau tarian yang indah adalah tarian yang mampu mengkolaborasikan gerakan tubuh dari seorang penari, baik dari gerakan tangan maupun gerakan kaki, pinggul ataupun gerakan kepala, baik ketika kita sedang menari duduk maupun berdiri seperti itu. Jadi kita tidak mungkin ketika menari itu hanya menggerakkan satu anggota tubuh saja, itu tidak mungkin. Biasanya ketika kita menari menggerakkan tangan, berarti itu pasti juga terdapat gerakan dari kaki, pinggul maupun kepala seperti itu. Nah, kemudian unsur utama yang kedua yaitu adalah wirama. Wirama itu berarti adalah tarian yang bagus atau irama yang bagus adalah ketika dapat menggabungkan antara tarian dan juga pengiringnya atau seni musiknya seperti itu. Iramanya lambat ataupun cepat itu berarti sesuai dengan tari yang kita bawakan. Misal kita membawakan tarian yang tari cepat seperti itu, berarti irama yang kita perlukan juga irama yang cepat, berarti musiknya juga harus cepat. Jadi musik dan tarian harus seirama sehingga akan menghasilkan tarian yang indah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah wirasa atau rasa atau perasaan. Jadi seorang penari yang bagus adalah penari yang mampu menyampaikan isi hatinya, menyampaikan perasaannya kepada pembaca melalui gerakan tari yang indah seperti itu. Misalnya kita sedang menari dengan tema tarian senang, kita energik, ya penonton atau audiens itu harus merasakan energi positif kita, energi bahagia kita seperti itu. Maka itu disebut tarian yang indah atau penari yang hebat seperti itu. Nah, tadi sudah unsur utama ada 3. Selanjutnya adalah unsur pendukung yang di sini Bu Febri bagi menjadi 4. Yang pertama adalah ragam gerak. Sesuai dengan namanya yaitu ragam gerak. Berarti di dalam tarian tidak hanya terdapat satu gerakan atau satu gerak anggota tubuh, tapi itu berarti berbagai gerakan dari anggota tubuh. Kolaborasi antara gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan pinggul, gerakan kepala seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai ragam gerak. Tarian yang indah adalah tarian yang tadi sudah Bu Febri sampaikan, yaitu mengkolaborasikan antara tarian tangan, tarian kaki dan juga tarian anggota tubuh yang lain seperti itu. Kemudian setelah ragam gerak juga terdapat ragam irama. Ragam irama. Jadi tarian yang bagus adalah tarian yang memiliki ritmis atau musik yang cocok dengan tarian yang dibawakan, seirama, senada. Jadi antara tarian dengan musik yang ada itu klop, cocok, nyambung seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rias ataupun kostum. Nah, rias dan kostum di sini itu adalah unsur penunjang atau pendukung yang sangat penting atau yang tidak kalah penting dari unsur-unsur pendukung yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita menarikan suatu tarian, kita harus menggunakan kostum dan tata rias yang sesuai dengan tarian yang akan kita bawakan. Misalnya, kita sedang menari tradisional tarian Merak, seperti itu otomatis kostum yang kita gunakan, tata rias yang kita gunakan itu juga
juga harus menyesuaikan dengan tarian merak tersebut. Nah, selanjutnya unsur pendukung yang terakhir adalah pola lantai atau blocking. Kita sering mendengar istilah blocking. Artinya ketika kita sedang menari di atas panggung, itu kita tidak boleh hanya terpaku kepada satu tempat atau satu plot saja, tetapi kita harus menjadi penari yang mampu menguasai panggung, baik itu panggung kecil, panggung sedang, maupun panggung yang besar. Karena penari yang hebat adalah penari yang mampu menguasai panggung di mana dia menari seperti itu. Nah, itu adalah unsur pendukung dari seni tari. Kemudian materi yang terakhir pada video pembelajaran ini adalah jenis-jenis seni tari. Jenis-jenis seni tari di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tari tunggal. Namanya saja tari tunggal, pasti kalian sudah bisa menebak bahwa tari tunggal ini adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang saja, seperti itu. Jadi ketika di vokal seperti itu, ketika di vokal itu orang yang bernyanyi sendiri itu dinamakan solo. Kalau di tari, orang yang membawakan tari sendiri itu berarti tari tunggal, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tari berpasangan. Namanya juga tari berpasangan, berarti tari yang dibawakan oleh 2 orang, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tari berkelompok. Tari berkelompok di sini berarti ada tari yang dibawakan lebih dari 2 orang atau tari yang dibawakan secara berkelompok, seperti itu. Demikian video mengenai seni tari yang bisa Bu Febri sampaikan. Untuk pembelajaran seni budaya selanjutnya kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja sampai kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.